Top Marco Top, Alvaro Carreras resmi pulang kampung ke Real Madrid. Real Madrid siap lepas Camavinga jika cedera tak kunjung pulih. Luka Modric resmi gabung AC Milan setelah 13 musim bersinar di Real Madrid. Masih kesal dengan Liverpool, Real Madrid tolak rekrut Ibrahima Konate. Masalah besar hantam Real Madrid, Mbappe dan Vinicius sulit menyatu. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Top Marco Top, Alvaro Carreras resmi pulang kampung ke Real Madrid. Kabar gembira datang dari ibu kota Spanyol, Alvaro Carreras resmi bergabung kembali dengan Real Madrid. Pemain berusia 22 tahun ini didatangkan dari Benfica pada bursa transfer musim panas 2025 dan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun hingga 30 Juni 2031. Setelah tampil gemilang di Portugal, Carreras akhirnya kembali ke klub masa kecilnya. Real Madrid dan Benfica telah mencapai kesepakatan untuk transfer Alvaro Carreras, bunyi pernyataan resmi klub Selasa (15 Juli 2025). Los Blancos rela merogoh kocek hingga 50 juta euro (sekitar 952 miliar rupiah) dibayar secara bertahap demi memperkuat pertahanan mereka musim ini di bawah kendali sang pelatih anyar Xabi Alonso. Menariknya, Carreras merupakan lulusan Akademi Madrid (20.172.020) yang sebelumnya sempat membela Manchester United meski tak pernah tampil di tim utama. Karirnya berkembang pesat setelah dipinjamkan ke Preston North End, Granada, lalu bersinar bersama Benfica. Ia mencatat 65 penampilan, mencetak 5 gol, 6 assist, dan meraih Piala Liga Portugal musim 2023/2024. Carreras jadi rekrutan keempat Madrid musim panas ini setelah Trent Alexander-Arnold, Dan Huijsen, dan Franco Mastantuono. Dengan fleksibilitasnya bermain di bek kiri atau 3 bek, mampukah Carreras jadi kunci pertahanan Madrid musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah rekrutan ini sudah tepat? Real Madrid siap lepas Camavinga jika cedera tak kunjung pulih. Kabar mengejutkan datang dari Santiago Bernabéu. Real Madrid dikabarkan siap melepas Eduardo Camavinga jika sang gelandang bertahan terus-menerus dihantui cedera. Saat ini pemain asal Prancis itu masih menjalani pemulihan akibat cedera hamstring yang dialaminya sejak Agustus lalu. Dilansir dari Marca, kondisi Camavinga belum juga membaik secara signifikan. Sejak bergabung pada 2021, ia sudah mengalami 2 kali cedera hamstring, 1 cedera lutut, dan 1 cedera otot. Rentetan cedera ini membuat manajemen Madrid mulai berpikir ulang soal masa depannya. Madrid disebut siap mengambil langkah tegas. Jika pemain berusia 22 tahun ini tak kunjung pulih dan kembali ke level terbaik, maka kemungkinan besar akan dijual. Padahal kontraknya masih aktif hingga musim panas 2029. Camavinga sendiri telah mencatatkan 180 penampilan untuk Los Blancos di semua ajang. Sebelumnya, ia sempat menarik perhatian Bayern Munich dan Manchester City. Namun kala itu pelatih Carlo Ancelotti memilih mempertahankannya karena fleksibilitasnya bermain di lini tengah maupun sebagai bek. Apakah keputusan ini terlalu dini atau memang saatnya Madrid ambil risiko? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar.
Luka Modric resmi gabung AC Milan setelah 13 musim bersinar di Real Madrid. Di usia 39 tahun, Luka Modric kembali membuat kejutan besar dalam kariernya. Setelah 13 musim yang gemilang bersama Real Madrid, sang maestro lini tengah resmi bergabung dengan AC Milan. Juara Ballon d'Or 2018 ini menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan untuk musim kedua seperti diumumkan Milan pada Senin dalam kurung 14 Mei 2025. Modric tiba di Italia dan langsung menjalani tes medis usai mengucapkan salam perpisahan yang mengharukan kepada publik Bernabeu. Menariknya, Modric tumbuh besar sebagai penggemar Milan, terinspirasi idolanya Zvonimir Boban, legenda Kroasia yang memperkuat rossoneri di era 90-an. Selama membela Madrid, Modric mengukir prestasi luar biasa, total 28 trofi. 6 Liga Champions, 6 Piala Dunia antar klub, 5 Piala Super Eropa, 4 La Liga, 2 Copa del Rey, dan 5 Piala Super Spanyol. Milan sendiri baru saja menjalani musim mengecewakan, finish di posisi ke-8 Serie A dan absen dari kompetisi Eropa. Kembalinya Massimiliano Allegri sebagai pelatih jadi langkah awal kebangkitan. Bahkan ia sempat menghubungi Carlo Ancelotti untuk menanyakan kondisi Modric sebelum direktur olahraga Igliter terbang langsung ke kamp Kroasia untuk menuntaskan kesepakatan. Menurutmu, apakah Modric bisa jadi kunci kebangkitan Milan di usia hampir kepala 4? Beri komentarmu di bawah. Masih kesal dengan Liverpool, Real Madrid tolak rekrut Ibrahima Konate. Meski lini belakang tengah bermasalah, Real Madrid dikabarkan tidak akan mendatangkan Ibrahima Konate dari Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Lalu apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini? Setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia antar klub 2025 di mana Madrid dihajar Paris Saint-Germain 0-4 di semifinal, Los Blancos menyadari bahwa pertahanan mereka perlu perbaikan besar. Penampilan Raul Asensio dan Antonio Rudiger mendapat banyak kritik, sehingga muncul rumor bahwa Madrid membidik Konate sebagai solusi. Namun menurut laporan El Chiringuito, Real Madrid enggan melakukan pendekatan terhadap bek tengah asal Prancis itu. Alasannya? Rupanya Madrid masih menyimpan kekesalan pada Liverpool. Mereka dipaksa membayar 10 juta euro untuk memboyong Trent Alexander-Arnold, padahal kontraknya habis di musim panas dan The Reds menolak melepasnya sebelum Piala Dunia antar klub. Karena itu Madrid dikabarkan baru akan mempertimbangkan Konate jika kontraknya dengan Liverpool benar-benar habis tahun depan. Di sisi lain, Paris Saint-Germain juga disebut-sebut tertarik mendatangkan Konate. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Madrid menolak Konate karena gengsi dan emosi justru akan merugikan mereka sendiri? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Masalah besar hantam Real Madrid, Mbappe dan Vinicius sulit menyatu. Real Madrid menutup musim 2024/25 tanpa satupun trofi mayor dan sorotan tajam langsung tertuju pada duet bintang yang gagal bersinar, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Mbappe yang baru didatangkan secara gratis dari PSG musim panas lalu diharapkan jadi senjata utama Los Blancos. Namun, harapan tinggal harapan. Alih-alih membentuk kombinasi mematikan, Mbappe dan Vinicius dinilai tampil tanpa chemistry sepanjang musim.
Dan masalahnya tak hanya soal taktik di lapangan. Media Spanyol menyebut ketegangan internal mulai terlihat terutama dari pihak Vinicius. Keduanya disebut gagal memberi kontribusi saat momen krusial termasuk di final Piala Dunia antar klub yang berakhir dengan kekalahan telak dari PSG. Situasi makin memanas setelah Vinicius dikabarkan menunda negosiasi kontrak baru meski kontraknya masih berlaku hingga 2027. Ini memicu spekulasi bahwa ia mulai ragu soal masa depannya di Bernabeu. Sementara itu, media sport menyebut klub kini lebih memprioritaskan Mbappe seiring dengan obsesi Florentino Perez yang selama 7 tahun terakhir ingin membawanya ke Madrid. Kini pelatih anyar Xabi Alonso menghadapi dilema besar, memaksakan dua bintang dengan gaya bermain dan ego yang kontras, atau mengorbankan salah satunya demi harmoni tim. Menurut kalian, bisakah Mbappe dan Vinicius benar-benar bersatu di lapangan, atau Madrid harus memilih salah satu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.